Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk tugas mata kuliah pasar modal. Adapun judul dari penelitian kali ini yaitu analisis valuasi saham menggunakan model CAPM pada 3 sektor berbeda di Bursa Efek Indonesia. Adapun anggota kelompok untuk kelompok 7 yang pertama ada Awalul Akbar dengan NIM 606001220007. Yang kedua ada Melani atau saya sendiri dengan NIM 606001220056. Dan yang terakhir ada Muhammad Alfriadi Muslihin dengan NIM 606001220072. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama yaitu pendahuluan. Saya serahkan kepada rekan tim saya. Baiklah, selanjutnya saya Muhammad Alfriadi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pendahuluannya. Nah, pendahuluan dari pasar modal Indonesia ini memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya itu melalui perdagangan saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau biasa disebut BI. Nah, saham ini sendiri merupakan suatu berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Adapun 3 sektor yang memiliki peranan besar dan menjadi perhatian utama investor itu adalah PGAS JK atau PT Perusahaan Gas Negara Indonesia TBK. Yang kedua itu UNPR atau PT Univer Indonesia. Dan yang ketiga itu BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Selanjutnya kita beralih ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang kami angkat dalam penelitian kali ini terdiri dari masalah untuk PT Perusahaan Gas Negara TBK, masalah untuk Unilever Indonesia, dan masalah pada Bank Rakyat Indonesia. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana kinerja tiap perusahaan tersebut yang dilihat dari return bulanan, risiko, estimasi beta, serta apakah saham dari 3 perusahaan tersebut termasuk overvalue atau undervalue yang dapat dilihat berdasarkan pendekatan capital asset pricing model atau CAPM. Berikutnya ada data dan metodologi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menganalisis 3 saham dari sektor yang berbeda-beda yang terdapat di Bursa Efek Indonesia BEI dengan periode dari tanggal 1 April 2024 sampai 31 Maret 2025. Adapun saham-saham yang dipilih yaitu PT Perusahaan Gas Negara TBK, PGAS JK, PT Unilever Indonesia TBK, UNFR JK, dan PT Bank Rakyat Indonesia, BBRI JK. Adapun metodologi yang digunakan yang pertama, kami melakukan pengumpulan data, kemudian kami melakukan perhitungan return sesuai dengan rumus yaitu RIT sama dengan PIT dikurang PIT kurang 1 dibagi P indeks IT kurang 1. Terus yang ketiga, kami melakukan estimasi beta saham dengan menggunakan rumus RIT sama dengan alfa I ditambah beta I RMT ditambah epsilon T. Kemudian yang keempat, kami menghitung expected return berdasarkan CAPM-nya. Terus yang kelima, kami melakukan perbandingan antara expected return dengan return aktual. Dan yang terakhir, kami menginterpretasikan dan mengevaluasi model yang kami gunakan. Selanjutnya, hasil analisis untuk perusahaan gas negara TBK PGAS dapat dilihat pada tabel. Saham PGAS itu memiliki nilai beta sebesar 1,10. Nah, berdasarkan hasil regresi linear antara return harian saham PGAS terhadap return indeks pasar IHSG diperoleh nilai beta sebesar 1,10. Nilai beta ini menunjukkan bahwa saham PGAS itu memiliki sensitivitas yang cukup tinggi terhadap pergerakan pasar. Setiap 1% kenaikan return pasar IHSG akan direspon oleh sekitar 1,10% kenaikan return saham PGAS. Dalam artian, PGAS ini termasuk saham yang agresif dengan resiko sistematis di atas rata-rata pasar. Kemudian, pada tabel terdapat expected return-nya atau CAPM-nya.
Berdasarkan model CAPM, expected return harian saham PGAS itu dihitung sebesar 0,00056 atau sekitar 0,056% per hari dengan menggunakan rata-rata risk-free rate harian dari BI Rate dan return pasar IHSG. Sementara itu, untuk rata-rata return aktual harian PGAS selama periode April 2024 hingga Maret 2025 tercatat sebesar 0,0083 atau 0,083% per hari. Nah, karena return aktual lebih besar dibandingkan return ekspektasian dari CAPM, maka saham PGAS dikategorikan sebagai under value. Di kelas selanjutnya, saya akan membacakan hasil dari analisis regresi antara Luther UNPR dan IHSG, yaitu menunjukkan nilai beta sebesar 0,72 ini menandakan bahwa saham UNPR memiliki karakteristik defensif, yaitu lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Nah, setiap 1% perusahaan pada pasar hanya direspon oleh sekitar 0,72% perubahan direktur saham UNPR. Saham-saham seperti ini biasanya dimiliki oleh investor yang menghindari risiko tinggi. Selanjutnya itu expected return berdasarkan model CAPM untuk saham UNPR adalah 0,00039 per hari. Namun berdasarkan perhitungan rata-rata return aktual harian selama 1 tahun terakhir, return aktual UNPR itu justru lebih rendah, yaitu hanya sebesar 0,00012 per hari. Nah, oleh karena itu, saham UNPR itu dapat dikategorikan sebagai overload karena performa aktualnya itu tidak sebanding dengan tingkat risiko pasar yang diambil. Nah, artinya investor itu sebaiknya berhati-hati karena potensi imbal hasil tidak sebanding dengan risiko sistemnya. Baik, selanjutnya hasil analisis saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dalam tabel ini menjelaskan bahwa untuk saham BBRI, hasil regresinya menunjukkan nilai beta sebesar 1,25, yang berarti saham ini sangat sensitif terhadap perubahan pasar. Saham BBRI ini memiliki resiko sistematis yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pasar dan menjadikannya sebagai saham yang cocok bagi investor dengan profil risiko tinggi. Expected harian berdasarkan CAPM ini menunjukkan bahwa nilai BBRI sebesar 0,00061, sedangkan return aktual hariannya yang diperoleh dari data historis adalah 0,00075. Karena return ini aktual lebih besar daripada return yang diprediksi oleh CAPM, maka saham BBRI ini termasuk dalam kategori under value. Dengan demikian, saham ini secara historis memberikan return yang lebih tinggi daripada ekspektasi yang dihitung berdasarkan risikonya dan dapat dianggap sebagai peluang investasi yang menguntungkan. Selanjutnya, interpretasi dan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan model Capital Asset Pricing Model atau CAPM, efektif untuk menilai saham yang responsif terhadap pasar seperti BBRI dan PGAS. Terbukti dari return aktual yang lebih tinggi dari estimasi CAPM atau under value. Namun untuk saham defensif seperti UNPR, CAPM kurang akurat karena tidak mempertimbangkan faktor non-pasar. Oleh karena itu, CAPM sebaiknya digunakan sebagai alat bantu awal, lalu dilengkapi dengan analisis seperti
fundamental dan multifaktor. Model ini untuk mengambil keputusan investasi yang lebih tepat. Nah, di grafik ini dijelaskan bahwa perbandingan antara expected return CAPM dan actual return harian saham PGAS dan BBRI memberikan imbal hasil yang lebih baik daripada yang diperkirakan oleh model CAPM atau under value. Sementara saham UNVR berkinerja lebih buruk dari estimasi CAPM atau over value. Ini menunjukkan bahwa CAPM lebih cocok untuk saham yang sensitif terhadap pasar PGAS dan BBRI, namun kurang akurat untuk saham defensif seperti UNVR. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari kami yaitu, dari angka kita belajar, dari resiko kita bertumbuh. Terima kasih untuk semua data yang memberi makna di balik pergerakan pasar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.